Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum adik-adik semuanya? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita langsung saja akan masuk pada bab pertama, yaitu atau pembelajaran pertama tentang dakwah sirriyah atau secara rahasia. Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi bahasanya. Nah, di sini kita akan sedikit memaparkan tentang dakwah di zaman Rasulullah, bagaimana beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena di zaman dahulu awal-awal turunnya wahyu tidak, mereka sebelumnya agamanya adalah kafir Quraisy. Jadi mereka masih menyembah patung, berhala dan lain-lain. Nah, dengan diturunkannya wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau diperintahkan untuk berdakwah secara sembunyi. Nah, di sini kita masuk, mungkin adik-adik yang punya bukunya langsung saja dilihat ya. Poin yang pertama adalah perintah dakwah sirriyah atau dakwah secara rahasia atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Beberapa hari setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama, malaikat Jibril kembali datang pada akhir bulan Ramadan. Kenapa malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW? Yaitu untuk menyampaikan wahyu kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wahyunya? Yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Mungkin adik-adik semuanya sudah hafal ya. Sekarang kita mulai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengabarkan kepada atau berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, atau diturunkannya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW pada surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, ini ayat yang turun, wahyu kedua turun kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang yang berselimut, kata Allah, qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, kata Allah, dan pakaianmu, wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah, warrujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Kemudian lanjut ke ayat ke-6, wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan dengan turunnya ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah dan menyeru manusia untuk menyembah Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ya sudah Ustadz sampaikan, sebelum diutus atau datang wahyu maka mereka masih dalam keadaan jahiliyah, yaitu masa
kebodohan, menyembah patung, menyembah berhala, menyembah kuburan, masih banyak yang lain. Jadi mereka senantiasa berbuat kesyirikan. Dengan datangnya wahyu ini maka Allah diperintahkan untuk memerintahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Hanya Allah yang berhak untuk disembah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga memperingatkan mereka, diperintahkan untuk memberi peringatan kepada mereka. Siapa mereka? Yaitu kaum kafir Quraisy yang masih dalam keadaan kafir. Nah, Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada mereka. Kenapa diperintahkan untuk memberi peringatan? Karena mereka agar mereka tidak berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan kepadanya merupakan inti sehari ajaran agama Islam dan juga seruan para nabi dan rasul terdahulu seperti Nabi Nuh, Nabi Hud, Saleh, Lut, Syuaib dan nabi-nabi yang lainnya alaihi wasallam. Nah, jadi nabi-nabi dan rasul terdahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka juga mendakwahkan tauhid sama seperti Rasulullah SAW diperintahkan di zaman Rasulullah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan seruan mereka kepada kaumnya, yaitu tadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dalam surat Al-A'raf yang bunyinya, ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sekali lagi saya ulangin, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala merupakan tugas yang sangat berat dan penuh rintangan. Dakwah Nabi Muhammad SAW bermula di kota Makkah karena Makkah adalah pusat keagamaan. Jadi beliau dakwah pertama kali di kota Makkah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sana terdapat berhala-berhala atau patung-patung yang diagungkan dan disembah oleh bangsa Arab pada masa itu, yaitu dikenal dengan masa jahiliyah. Mereka masih menyembah patung, nggak kayak sekarang ini sholat, puasa. Mereka nggak sholat, jadi mereka tuh kayak sholatnya tuh nyembah patung-patung atau berhala-berhala. Nah, kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberantas semua itu agar tidak menyembah patung-patung serta berhala. Jadi diperintahkanlah Rasulullah untuk berdakwah secara sirriyah atau secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak orang yang terdekat. Nah, jadi jangan orang yang jauh dulu, jangan berdakwah kepada orang yang jauh dulu, tapi berdakwah pada orang yang dekat, orang-orang yang terdekat, keluarga kita, sepupu, kerabat kita, pokok tetangga kita, maka yang dekat-dekat terlebih dahulu. Dan orang-orang yang baik yang telah dikenal yang kemungkinan besar akan menerima dakwah dan masuk Islam. Seperti itu. Mungkin cukup ini saja yang dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mudah difahami. Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.